Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok UTS Hukum Pidana kelas D yang beranggotakan saya Zainab Azahro, NIM 2019 1011031497. Kemudian ada kawan saya bernama Avanhar. Di sini kami akan menjelaskan terkait hukum pidana, tindak hukum pidana, pasal yakni terkait kejahatan terhadap nyawa maupun kejahatan terhadap tubuh. Kemudian di sini saya akan share screen terkait hukum pidana ya. Apa-apa yang akan kami jelaskan. Oke, yang pertama ialah terkait sebelumnya untuk mengenal lebih jauh kita akan mengingat terkait apa sih hukum tindak pidana itu. Saya mengambil pengertian berdasarkan Van Hemel. Tindak pidana itu merupakan yaitu sebuah kelakuan yang mana kelakuan tersebut terumuskan dalam UU, kemudian bersifat melawan hukum. Selain bersifat melawan hukum, itu patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan seperti itu. Tindak pidana ini diambil dari kata bahasa Belanda ya, yakni strafbaarheid. Ketika pengertian dari tindak pidana itu tidak memenuhi, bahkan cuma salah satu yang tidak memenuhi, maka tidak dapat disebut sebagai tindak pidana seperti itu. Kemudian tindak pidana ini memiliki unsurnya yakni subjektif maupun objektif. Subjektif itu dia itu melekat pada diri sendiri, kalau objektif itu melekat berkaitan dengan perbuatan. Kalau misalnya subjektif itu adalah orang yang mampu bertanggung jawab diri sendiri ya, berkaitan dengan diri sendiri. Apakah orang itu dapat dipertanggungjawabkan? Kalau orang gila kan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tindak pidana. Kemudian apakah dia melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan kebatinan seseorang kayak gitu, itu berkaitan dengan subjektif. Kalau objektif itu adalah perbuatannya. Apa perbuatannya? Membunuh seperti itu. Akibatnya apa? Kematian si korban. Kemudian ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan seperti keadaan batin, entah itu tenang, entah itu tidak tenang, kayak gitu, seperti itu ya. Kemudian jenis tindak pidana itu, kalau di sini saya merangkum ada 7. Kalau berdasarkan KUHP itu ada diatur dalam buku 2 sama buku 3. Buku 2 itu kejahatan. Kejahatan itu apa sih? Kejahatan itu yang patut dipidana karena udah pelanggaran yang sangat berat. Sedangkan pelanggaran itu diatur dalam buku 3, yakni karena apa? Karena udah diatur dalam undang-undang seperti itu. Kemudian berdasarkan cara merumuskan, itu ada berdasarkan pidana formil sama material. Kalau formil itu tindak pidana yang udah dirumuskan. Seperti apa? Membunuh itu udah dirumuskan. Sedangkan kalau material itu adalah akibat dari perbuatan, seperti membunuh. Membunuh akibatnya apa? Bisa jadi kan orang membunuh nggak mati. Kayak gitu kan. Terus ini membunuh akibatnya adalah kematian si korban seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari bentuk kesengajaan, ada yang berdasarkan tindak pidana disengaja maupun tidak disengaja. Kalau disengaja, dia emang disengaja. Kalau dalam pasal kita menemukan dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak disengaja, maka bisa karena kealpaan, kelalaian seperti itu. Seperti orang yang kecelakaan mobil ya, itu karena adanya kelalaian dari si pelaku, karena adanya rem yang blong atau apapun. Kemudian kalau aktif sama pasif, aktif itu dia melakukan dengan dirinya sendiri, langsung dilakukan. Tapi kalau pasif itu tidak seperti itu. Kemudian kalau pengaduan sama penuntutan, maka kalau misalnya aduan itu karena adanya kerugian dari si korban seperti itu, merasa dirugikan, dan ini harus diadukan. Kalau misalnya yang biasa tanpa diadukan itu udah tercantum dalam UU, ya itu udah teradu seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan subjek hukumnya,
ada komunia sama propia. Komunia itu dia itu sebuah tindak pidana yang bisa dilakukan semua orang. Misalnya mencuri, semua pasti bisa seperti itu. Kalau misalnya propia itu adalah kejahatan yang butuh kualitas tertentu dari seseorang. Seperti apa? Seperti membunuh bayi kayak gitu. Itu kan hanya wanita saja yang melahirkan, seperti dalam pasal 341 sampai 343 ya syaratnya seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan ancaman berat ringannya itu terdapat tindak pidana bentuk pokok, diperingan, diperberat. Ini berdasarkan kualitas dari kejahatan yang dilakukan, kualifikasinya. Nanti ada alasan diperberat, alasan diperingan seperti itu. Kemudian di sini saya sendiri akan menjelaskan terkait kejahatan terhadap nyawa. Adapun kejahatan terhadap tubuh akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Avanhard. Kejahatan terhadap nyawa sendiri itu teratur dalam pasal 338 sampai 350. Namun yang menjadi poin pentingnya, poin utamanya adalah di sini saya akan menjelaskan terkait kejahatan terhadap nyawa, yakni pembunuhan bayi dan pengguguran kandungan dalam KUHP. Pembunuhan bayi sendiri itu terumuskan dalam pasal 341 sampai 343. Kalau misalnya pengguguran kandungan itu terumuskan dalam pasal 346 sampai 349 ya. Kemudian langsung masuk ya. Pasal 341 sampai 349 itu adalah khusus pembunuhan bayi yang baru dilahirkan atau ada jangka waktu tertentu setelah dilahirkan. Terus kalau pengguguran kandungan itu adalah pembunuhan terhadap bayi yang masih dalam kandungan. Dan di sini tidak disebutkan secara spesifik kandungannya udah sempurna atau kandungannya masih kecil atau bagaimana, itu tidak disebutkan secara spesifik. Yang jelas adalah diatur dalam pasal 346 sampai 349 seperti itu. Kemudian langsung pada pasal 341 ya. 341 di sini adalah berbunyi seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri. Lah, di sini saya akan menjelaskan bahwa syarat seseorang dikenakan pasal 341 itu adalah ketika dia itu dilakukan dengan sengaja, unsur subjektif ya, dilakukan dengan sengaja. Kemudian kalau unsur objektif itu dilakukan oleh seorang ibu. Ingat, ibu yang melahirkan, ibu ya. Kemudian perbuatannya apa? Perbuatannya itu adalah menghilangkan nyawa, Kemudian waktunya adalah tidak lama dari melahirkan atau saat melahirkan, seperti tadi yang disebutkan ya. Kemudian juga motifnya takut diketahui karena ia melahirkan, seperti itu. Kalau misalnya salah satu aja nggak memenuhi, misalnya ternyata membunuh kandungan, bukan membunuh bayi, maka dia tidak dapat dikenakan pasal 341 seperti itu. Lah 341 ini termasuk pembunuhan biasa, pembunuhan dalam bentuk pokok, yang dilakukan saat melahirkan atau tidak lama setelah melahirkan. Ingat itu. Kemudian kapan sih dikenakan pasal 342, 343? Kalau 342 itu yang utama adalah ini terkait pembunuhan berencana. Ingat, tentu jelas bahwa dia itu dikenakan dengan dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak, maka tidak dapat dikenakan pasal 342 tentunya. Kemudian unsur objektifnya sama seperti pasal 341 ditambah sudah merencanakan sebelum bertindak. Kalau misalnya nggak merencanakan, nggak kayak gitu, itu nggak bisa disebutkan dikenakan pasal 342 karena apa? Syarat dari 342 adalah unsur objektif 341 ditambah unsur perencanaan dalam bertindak, terus tetap
Meskipun berencana, keadaan batin tetap tidak tenang. Karena apa? Takut diketahui bahwa dia melahirkan. Berbeda dengan unsur pembunuhan berencana pada pasal 340, meskipun berencana batinnya tenang. Tapi kalau pada 342 ini direncanakan tapi tetap tidak tenang. Seperti itu. Kemudian kalau 343 dikenakannya itu adalah orang yang menganjurkan. Jadi orang yang menganjurkan membunuh itu adalah dikenakan dalam pasal 343. Kemudian kalau setelah itu ya, setelah terhadap bayi, maka kita akan ke kandungan. Kandungan sendiri itu pembunuhannya itu terbagi menjadi 4 pasal ya, yakni 346, 347, 348, 349. 346 ini itu dikenakan, seseorang dikenakan dalam pasal 346 itu kalau misalnya dia itu unsur subjektifnya dilakukan dengan sengaja. Kemudian unsur objektifnya adalah wanita yang mengandung. Kalau bukan yang mengandung nggak bisa dikenakan dalam pasal 346 seperti itu. Perbuatan berupa menggugurkan atau mematikan. Kalau nggak menggugurkan, mematikan ya nggak bisa seperti itu. Terus adapun bentuk kandungan nggak disebutkan dengan jelas ya. Maka ini dikenakan pasal 346. Kalau misalnya syarat itu terpenuhi. Kemudian pasal 347 itu dikenakan ketika kan ini ada 2 ayat ya, yakni kalau misalnya menggugurkan kandungan tanpa persetujuan wanita, ayat pertama, kemudian ayat kedua ternyata menyebabkan wanitanya mati seperti itu. Lah pasal ini adalah pasal tindak pidana pembunuhan terkait dengan menggugurkan atau mematikan bayi dalam kandungan itu tanpa persetujuan wanita. Kalau tanpa persetujuan wanita dikenakan pasal 347. Namun ada unsur lain yang harus dipenuhi juga. Yakni apa? Tanpa persetujuan wanita berupa menggugurkan. Perbuatannya itu menggugurkan atau mematikan. Tapi kalau sampai wanitanya mati juga, maka juga dikenakan pasal 2 seperti itu. Kemudian kalau unsur objektifnya itu unsur objektifnya ya. Unsur subjektifnya adalah disengaja. Kemudian pasal 348 itu adalah kalau misalnya pasal 348 ini itu dia terdiri dari 2. Pertama itu adalah dengan persetujuan wanita menggugurkannya. Yang kedua adalah wanitanya meninggal seperti itu. Menggugurkan juga menyebabkan wanitanya meninggal. Lah itu pasal ini ditujukan kepada tindak pidana pembunuhan atau menggugurkan bayi itu dengan persetujuan. Kalau misalnya dengan persetujuan, maka dikenakan pasal 348. Objektifnya apa? Objektifnya itu adalah orang lain atas persetujuan wanita, terus perbuatannya itu berupa menggugurkan atau mematikan, kemudian objeknya adalah kandungan perempuan. Unsur objektifnya tentu disengaja. Jadi 348 sama 349 ini petindaknya sama-sama orang lain. Bedanya adalah yang satu tanpa persetujuan, yang satunya dengan persetujuan. Kemudian kalau pasal 349 adalah jika seorang dokter, artinya 349 ini itu ditujukan sama-sama ya, sama salah satu kejahatannya itu sama dengan 348 maupun 349. Tapi ternyata yang melakukan itu adalah orang lain seperti itu. Sebentar, yang melakukan adalah orang lain. Baik, kita lanjutkan tadi ya. Itu tadi kan 349 ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang melakukan itu adalah seorang dokter atau seorang apapun itu, dokter atau juru obat, maka dikenakan pasal 349 seperti itu. Jadi contohnya misalnya A melakukan pengguguran bayi, kemudian
A ini karena misalnya sulit gitu ya, sulit menggugurkan bayi dalam kandungannya sehingga A meminta bantuan dokter. Lah, kemudian dari contoh ini maka pasal yang dikenakan adalah pasal 349. Seperti itu. Baik, selanjutnya kejahatan terhadap tubuh itu akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Avanhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Avanhar dan rekan saya Zainab telah membuat uraian mengenai kejahatan, khususnya kejahatan tubuh. Menurut teman-teman, kejahatan itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, kejahatan itu berarti segala tindak, tingkah laku yang merugikan orang lain. Berdasarkan contohnya, yaitu perasaan tidak enak, mendorong teman hingga jatuh, dan menyakiti orang lain, yaitu seperti rasa memukul, rasa menusuk dan merusak dan sejenisnya. Penganiayaan dua pria di pondok pesantren di kawasan Kampung Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penahanan terhadap Bahar bin Smith dilakukan setelah penyidik menemukan tindak pidana saat pemeriksaan Selasa siang. Pria yang sebelumnya dipanggil dengan status tersangka ini dianggap telah melakukan tindak pidana di muka umum dan melakukan kekerasan terhadap dua pria di pondok pesantren miliknya di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 1 Desember silam. Peristiwa penganiayaan berawal saat salah satu korban disangka sebagai rekan dari Bahar bin Smith ketika mengunjungi Bali November lalu. Bahkan korban sempat mendapatkan fasilitas layaknya seorang habib oleh jamaah majelis taklim tersebut. Namun sesampainya di Bogor, kedua korban didatangi sejumlah pria yang membawa paksa keduanya ke pondok pesantren untuk bertemu Bahar bin Smith. Selain memeriksa kedua korban yang masih berusia 17 dan 16 tahun, Bahar Smith juga diduga menganiaya serta meminta kedua korban untuk berkelahi. Tidak hanya itu, tersangka juga sempat meminta sejumlah santri untuk turut menganiaya kedua korban dan menggunduli korban. Orang tua korban yang tidak terima kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Dari kasus ini, kita sudah menetapkan 5 tersangka, 2 orang yang berinisial AG dan berinisial BA sudah ditahan beberapa hari yang lalu di Polres Bogor. Kemudian tersangka yang berinisial BS oleh jam sekarang sudah dilakukan penahanan di Polda Jawa Barat untuk proses hukum. Kuasa hukum Bahar bin Smith menilai status kliennya akan ditetapkan pada 1 kali 24 jam pasca pemeriksaan. Setelah menjalani 34 pertanyaan, Bahar bin Smith juga telah mendapatkan surat perintah penangkapan terhitung sejak menjalani pemeriksaan. Kuasa hukum Bahar bin Smith berharap Polda Jawa Barat bersikap proporsional terhadap kliennya. Upaya kuasa hukum kayak nanti ke depannya gimana? Ya, upayanya kita masih menunggu sembari kita siapkan surat permohonan yang terkait nanti kemungkinan terburuk sudah kita siapkan. Salah satunya kalau misalnya ditahan, berarti kan nunggu sampai sekitar jam 12-an kan? Ya, kita sudah siapkan surat untuk tidak ditahan seperti itu. Sudah ada surat jaminan juga sudah kita siapkan seperti itu. Dan kita juga meminta ya dalam hal ini pihak kepolisian untuk menyamakan klien kami dengan pihak-pihak lain dengan kasus yang mirip seperti ini ya, dan terkait dengan konstelasi politik ya. Nah, itu tadi merupakan kejahatan tubuh yang berkaitan dengan organ tubuh manusia yang merugikan keluarga korban. Tidak hanya dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan bersamaan dan melakukan kekerasan terhadap anak, Bahar bin Smith juga diancam pidana pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai kekerasan penganiayaan terhadap anak. Jika menimbulkan luka berat, diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Bentuk kejahatan terhadap tubuh berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan bagaimana kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan berdasarkan pasal 351 ayat 1 sampai 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif
yang disimpulkan. Yang pertama, unsur-unsur kejahatan terhadap tubuh yang terdapat di dalamnya bab 20 pasal 351 sampai pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah penganiayaan, di mana dalam menentukan jenis pemidanaan tentu saja haruslah sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan pemidanaan. Hal ini disebabkan karena setiap pasal memiliki unsur-unsur khusus yang haruslah terpenuhi untuk disebut sebagai kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan. Yang kedua, kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 ayat 1-5 KUHP merupakan penganiayaan yang biasa. Sehingga jelaslah bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana material yang dipandang sebagai telah terjadi penganiayaan yang sempurna. Semuanya tergantung pada akibat yang dituju telah terjadi atau tidak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan menurut Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan antara lain, yaitu tiap perbuatan yang dilakukan dengan badan kepada orang lain atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan murder, tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan atas dasar unsur kesalahannya. Kejahatan terhadap tubuh ada dua macam, yaitu kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan ini juga yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan mishandling, dibuat dalam bab 20 buku 2 pasal 351 sampai 358. Yang kedua, kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 bab ayat 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Kenyataan terhadap tubuh dan terhadap nyawa mempunyai hubungan dekat, yakni adanya keserupaan perbuatan yang sifat dan wujudnya pada umumnya berupa kekerasan fisik. Perbedaan diantaranya adalah akibat yang ditimbulkan oleh perkosaan atau nyawa adalah semata-mata bertanggung pada akibat yang timbul setelah terwujudnya perbuatan. Adapun dalam penganiayaan unsur akibat berupa syarat yang memperberat pidana dengan adanya akibat tertentu pada suatu delik atau delik-delik yang dikualifikasikan karena akibatnya, misalnya penganiayaan yang berunsurkan luka berat. Bertahun-tahun, Cina mengambil organ tubuh dari napi-napi yang dieksekusi mati demi memenuhi permintaan organ tubuh. Praktik yang dikecam masyarakat internasional. Praktik itu resmi dihentikan pada 2015, namun para pejabat mengatakan saat itu akan sulit menjalin atau menjamin kepatuhan negara itu kini mengandalkan donasi publik untuk mengisi bank organ tubuh.
nasional. Jumlah pendonor di Cina meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Baik teman-teman, itulah uraian mengenai penganiayaan tubuh dan nyawa. Sebagai smart generation, kekerasan dan penganiayaan bukanlah cara yang elegan untuk memenangkan sesuatu. Tetaplah menjadi warga dan manusia yang bijak.